Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sari Amelia, mahasiswa Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak menurut Erik Erikson. Sebelum kita menuju ke penjelasan, saya akan memperkenalkan biodata singkat Erik Erikson. Biografi singkat Erik Erikson. Erik Erikson mempunyai nama asli Erik Salamundsen, lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Kemudian, pada tahun 1933, Erikson dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat dan menjadi ahli psikoanalis anak pertama di Boston. Penelitian-penelitian yang ia lakukan kelak menjadi dasar dari teori psikososial Erikson yang terkenal. Pada tahun 1950, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Children and Society. Erikson kemudian melanjutkan penelitiannya pada anak-anak dan anak muda. Ia mengembangkan suatu konsep bahwa terjadi perasaan dan identitas tidak bisa diacuhkan pada masa remaja. Ia masih menulis buku dan kembali mengajar di Harvard sampai pensiun pada tahun 1970. Perkembangan psikososial dan ego. Teori dari Erikson ini merupakan teori psikososial yang mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi, seperti Sigmund Freud. Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Salah satu elemen yang penting dari tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego, suatu perasaan sadar yang kita kembangkan melalui proses interaksi sosial. Perkembangan ego akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan seseorang sebagai hasil dari interaksinya dengan orang lain. Ego yang sempurna menurut Erikson adalah mengandung 3 aspek utama, yaitu faktualitas, yaitu kumpulan fakta dan data yang diverifikasi dengan metode kerja yang digunakan sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, universalitas, berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan atau sense of reality, menggabungkan hal yang pasti konkret dengan pandangan mengenai seluruh semesta. Selanjutnya, aktualitas, yaitu suatu cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Teori perkembangan psikososial Erikson. Dasar dari teori Erikson adalah sebuah konsep mempunyai tingkatan. Ada 8 tingkatan yang menjadi bagian dari teori psikososial Erikson yang akan dilalui oleh manusia. Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan semua bidang kehidupan, yang artinya jika setiap tingkatan itu tertangani dengan baik, akan muncul perasaan tidak selaras pada orang tersebut. Erikson percaya bahwa dalam setiap tingkat, seseorang akan mengalami konflik atau krisis yang akan menjadi titik balik dalam setiap perkembangan. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat sejalan dengan potensi kegagalannya. Tahap perkembangan psikososial. Dalam teori ini, ada 8 tahapan yang dibuat oleh Erikson, yaitu pertama, trust versus mistrust, percaya dan tidak percaya, usianya dari 0 hingga 18 bulan. Karena ketergantungannya, hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi adalah rasa percaya pada orang sekitar, terutama pada ibu atau pengasuh yang selalu bersamanya setiap hari. Jika kebutuhan anak terpenuhi oleh sang ibu atau pengasuh, seperti makanan, kasih sayang, maka akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Yang kedua, autonomy versus malu dan ragu. Autonomy versus shame and doubts. Usia dari 18 bulan hingga 3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan,
dan berbicara. Kepercayaan orang tua untuk memberikan kesempatan bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, initiative versus guilt, inisiatif versus rasa bersalah. Usia dari 3 hingga 6 tahun. Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Yang keempat, industry versus inferiority, tekun versus rasa rendah diri, usia dari 6 hingga 12 tahun. Anak yang terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Yang kelima, identity versus role confusion, identitas dan kebingungan peran, usia 12 hingga 18 tahun. Pada tahap ini, seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya. Dan biasanya, anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Yang keenam, intimacy versus isolation, keintiman dan isolasi, usia 18 hingga 35 tahun. Tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan ini biasanya terjadi pada masa dewasa muda, yaitu merupakan tahap ketika seorang merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta dan kasih sayang. Yang ketujuh, generativity versus stagnation, bangkit dan stagnan, usia 35 hingga 64 tahun. Ini adalah tahap kedua perkembangan kedewasaan. Normalnya, seseorang sudah mapan dalam kehidupannya. Kemajuan karir atau rumah tangga yang telah dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki satu tujuan. Namun, jika seseorang merasa tidak nyaman dengan alur kehidupan, maka biasanya akan muncul penyesalan akan apa yang telah dilakukan pada masa lalu dan merasa hidupnya mengalami stagnasi. Yang kedelapan, integrity versus despair, integritas dan keputusasaan, usia 65 tahun ke atas. Pada fase ini, seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapat kebijaksanaan. Namun jika gagal, mereka bisa menjadi putus asa. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya mahasiswa Unhul Kalbal mengucapkan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.